Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Jumpa lagi bersama kami di channel Kang Teknik ya. Nah, di video kali ini kita bertemu lagi dengan kulkas Polytron satu pintu ya. Oke, di sini untuk kasusnya itu kulkas ini diganti kondensor ya. Diganti kondensor, namun selang beberapa bulan kurang lebih kalau tanggalnya kurang lebih sekitar 7 bulanan. Nah, kulkas ini tiba-tiba tidak dingin lagi ya, dan freonnya itu habis. Nah, penyebabnya banyak penyebabnya ya, bisa dari kebocoran di area kondensor, terutama di bagian las-lasan ataupun di bagian evaporator ya. Nah, di sini untuk kondensor eh, sudah diganti, kemungkinan di area bocornya ini ada di bagian pintu ya. Di bagian pintu ini bocor, makanya langsung diganti kondensor. Namun untuk kali ini kebocorannya itu bukan di area kondensor ya, melainkan di area evaporator. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Nah, setelah saya lakukan eh, kasih tekanan di kedua pipa, pipa kondensor dan pipa evaporator, ada kebocoran ya di bagian evaporator. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, untuk cara ngasih tekanan ya di kedua pipa itu sudah pernah saya bahas di video saya sebelumnya, teman-teman bisa cek di sana. Nah, ini untuk seri yang 16 ya. Seri yang 16 itu kondensernya diganti dengan kondensor ukuran 8U. Nah, ini untuk kondisi belakangnya ya, udah diganti kondensor. Namun ada kebocoran lagi di area evaporator. Nah, di sini kita langsung ganti aja evaporatornya. Nah, kenapa langsung diganti? Kenapa nggak dilas ataupun ditambal? Karena di sini nah, ini saya tunjukkan juga ya teman-teman ya, ciri-ciri evaporator nggak bisa dilas ya. Salah satunya seperti ini. Ini adalah contoh evaporator yang mengalami keropos ya. Jadi kalau udah keropos, nanti itu bakalan muncul bintik-bintik ya, ataupun gelembung-gelembung di area catnya. Nah, itu nanti kalau kita biarkan lama-lama itu bakalan bocor ya. Jadi sia-sia kita menambal satu titik, nanti bakalan ada bocor lagi. Nah, ini bocornya di area sini. Ada dua di area atas. Nah, ini ada kalau yang ini nggak bocor ya. Yang ini nggak bocor. Hanya gelembung catnya, ada gelembung-gelembungnya ya. Dan ada serbuk putih biasanya kalau ciri-ciri evaporator yang udah nggak bisa kita pakai. Kalau udah seperti itu, teman-teman bisa langsung ganti saja, jangan dilas karena nanti bakalan kembali bocor lagi di area tempat lain. Nah, ini untuk di bagian belakang juga ada dua ya yang bocor, satu, dan juga di bawah juga ada yang bocor. Nah, ini bintik-bintik ya. Ini bocornya bukan bekas congkel ya. Ini bukan bekas congkel, melainkan dari korosif ya untuk di bagian evaporatornya. Nah, sekarang kita langkah selanjutnya kita lakukan pergantian evaporator. Nah, untuk menggantinya tinggal kita potong untuk di area evapnya. Oke, kurang lebihnya seperti itu penjelasannya, dan sekarang kita lakukan pergantian. Nah, ini untuk evaporator yang baru ya. Ini harganya itu sekitar 100 berapa ya? Kalau kata orangnya itu sekitar 160-an ya. Orangnya ini beli online ya. 160-an dengan ukuran 24,5 kali 97 ya. Jadi kalau misalkan teman-teman entah itu merek lain ya, entah itu merek apapun, entah itu Polytron ataupun yang lain-lain. Jadi diukur ya dari atas ke bawah. Ini kita ukur itu ada berapa senti. Nah, ini dari atas ke bawah 24,5 cm. Selanjutnya apalagi yang diukur dari samping terus keliling ya. Keliling sampai di bagian ujung itu ada berapa senti. Nah, ini untuk Polytron ini 97 cm ya. 24,5 kali 97 cm. Nah, jadi cara mengukurnya seperti itu.
Karena untuk merek Polytron pun juga banyak modelnya, ada yang O, ada yang C. Nah, ini teman-teman bisa samakan. Nah, ini evaporator udah gak bisa kita pasang lagi ya, karena kalau misalkan kita isi freon lagi nanti bakalan timbul bocor lagi. Oke, di sini kita langsung potong aja kapiler. Ini kita potong langsung jadi aja, supaya langsung bisa kita las nanti ya. Untuk pipa hisapnya kita potong. Nah, ini kita potong lebihkan aja, takutnya nanti kurang ya pipanya. Nanti kalau misalkan nggak kurang baru kita potong. Soalnya masih kita mal dulu. Biasanya kalau udah baru itu udah pas ya, tinggal masang ya. Oke, di sini setelah kita las ya, susah banget ngerekamnya karena ada sebagian yang harus dipegang ya. Jadi untuk kurang lebihnya seperti ini. Jadi teman-teman bisa pasang plat seperti ini ya, supaya nggak sampai mengenai bodi-bodi samping pada kulkas ya. Nah, ini dipasang plat seperti ini. Kalau misalkan di bagian nggak dipasang seperti ini gampang kebakar ya. Untuk di bagian bodi-bodinya ini gampang meleleh, jadi harus hati-hati untuk pengelasannya. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Selanjutnya kita langsung isi freon ya. Ini filter juga sudah kita ganti, langsung kita isi freon, sudah kita vakum juga. Nah, ini udah berada di bawah 0 ya, karena udah kita vakum tadi, kita isi. Nah, untuk pengisiannya bisa dilakukan sementok mungkin, bisa kalau bisa sampai 80 ya 80 ya. Kalau nanti nggak bisa 80, bisa kita tambahkan pada saat kompresornya itu udah hidup nanti ya. Kalau untuk misalkan ada kekurangan. Nah, di sini tekan udah berhenti di angka 80 PSI ya. 80 PSI kita tutup. Langsung saja kita hidupkan. Nah, semuanya udah kita tutup, langsung kita hidupkan. Nanti tekanannya bakal turun ya. Nah, di sini kompresor udah hidup, tekanan udah mulai turun. Nah, ini kita bisa lihat ya, turunnya itu sampai di angka berapa. Baru kita tambahkan ya kalau misalkan kurang. Nah, ini udah turun di angka 20 PSI. 20 PSI, ini masih di 20. Turun lagi di angka berapa ini, 15 ya, 15 PSI, 18 PSI. Dan sekarang udah berhenti di berapa, 16 ya, 16 barusan. Dan filter udah mulai hangat, jadi kita nggak perlu menambahkan lagi karena tekanan udah berada di 16 PSI ya, udah cukup. Karena untuk 134 itu bisa diisi di 134, tinggal kita nunggu hasilnya nanti ya.